Lautan biru, Kepulauan Riau. Luas terbentang, saujana memandang. Negeri Melayu, bumi bertuah. Pusat kebun. Assalamualaikum semuanya. Good afternoon, everybody. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Thank you. Before our lesson, we starting. Let's we are pray together. Chairman, please your before we start our lesson, let's we pray together. Who is absent today? Before our lesson starting, I want to check your attendance here. You attend. I call your name and then please answer. Present. Okay? Saina, Ahmad Rafi, Freddy Agustin. Sick or proficient? Sick. Okay. Tinta. Zatila. M. Khairul. Radit. Oke. Oke. Sebelum pelajaran kita speaking dulu. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Ya. Ready? Yes. Ya, ikutin geraknya biar relax dalam pembelajaran nanti. Oke? Kita mulai. Stop. We start our lesson now? Yes. Berarti udah siap untuk belajar ya? Okay. Our lesson about descriptive text. Ya. Sekarang pembelajaran kita tentang text descriptive, yaitu describing people. Describing people. Do you have a best friend? Yes. What does he look like? Beautiful. And then, do you like hair? Yes. Okay. Materi kita hari ini tentang descriptive text, yaitu describing people. And then, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu
Jadi bully itu dia merasa sedih ya kan? Nah jadi kita nggak boleh membuli sesama teman walau sejelek apapun fisiknya. Oke? Nah sesuai sama tadi kita tadi tentang descriptive text, describing people. Ya, describing people. Jadi di dalam teks deskriptif itu kita lihat dulu apa itu teks deskriptif. Ya, kita cari dulu definisinya. Teks deskriptif itu apa sih? Gitu ya. Oke, kasih Kak. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. What does it mean? Tahu nggak artinya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, bagus. Bagus, good answer. Lihat lagi purpose of descriptive text. Do you know the meaning purpose? Do you know the meaning purpose? Tahu nggak arti purpose itu apa? Purpose. Coba, Desvita, mau jawabnya Desvita? Dinda, oke Dinda, apa Dinda? Purpose. Tujuan, yes good. Tujuan. Jadi apa tujuannya? Untuk menggambarkan objek, untuk menggambarkan parcel apa tadi? Orang, kemudian place, kemudian date and animal. Jadi tujuannya teks deskriptif itu adalah untuk menggambarkan objek berupa apa aja objeknya, bisa berupa orang, ya, kemudian bisa berupa tempat, bisa berupa hewan. Jenis struktur itu adalah bagian. Jadi teks deskripsi itu mempunyai dua bagian. Yang pertama disebut dengan identification. Misalnya kamu ingin memperkenalkan tentang temanmu, ya teman baikmu. Nah, perkenalkan dulu. I have best friends. Nah, kemudian yang kedua description. Apa itu description lagi? Iya, description itu adalah deskripsi objek lebih spesifik. Nah, lebih spesifik itu artinya lebih mendetail. Anik itu kamu gambarkan seperti apa? Nah, yang bisa kita gambarkan itu bisa dari face-nya, ya, bisa kita gambarkan. Misalnya kamu menggambarkan mukanya. Nah, gimana hidungnya, gimana mulutnya, gimana matanya, itu kamu jelaskan. Luruskah dia? Nah, itu namanya facial describing, menggambarkan fisiknya. Jadi selain dari fisik juga bisa kita gambarkan misalnya kelakuannya. Kelakuannya seperti apa? Dia orangnya humoris, banyak cerita gitu kan. Dia orangnya cerdas, pandai. Nah, itu bisa juga kita deskripsikan. Language culture. Apa itu language culture? Tahu, do you know the meaning of language culture? Language itu apa? Bahasa. Culture itu bentuk. Jadi bentuk kebahasaannya seperti apa? Ya. Biasanya di dalam teks deskriptif itu, ya, biasanya dia menggunakan kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Kata adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda atau pronoun, kata ganti yang dapat berupa tempat, kemudian tempat,
deskriptif. Siapa bisa yang baca? Let me introduce you to my best friend. Her name is Annie. She is my classmate in junior high school. She is 13 years old. Kemudian, nah inilah yang disebut dengan bagian identification yang memperkenalkan Annie ke teman-temannya. Oke, the next. Nah, nih, Annie is so pretty. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and beautiful black long hair. Di sini Annie adalah pretty. Pretty itu artinya apa? Cantik. Nah, cantik inilah yang termasuk kata sifat. Pretty. Dia menggambarkan keadaan Annie, ya kan? Nah, she has an oval face. Mukanya seperti apa? Oval. Dia gambarkan mukanya oval. Inilah dari kebahasannya dia menggunakan tenses simple present tense. Nah, sampai sini ngerti semuanya? Are you understand? Yes. Oke, kalau sudah understand, kalau sudah ngerti, silakan Ananda semua duduk dengan kelompok yang telah Ibu kasihkan, yang sudah Ibu berikan di pembelajaran sebelumnya. Please answer the question in your task, ya, di latihannya ini. Discuss with your friends. If you find a difficult word, please open your dictionary, find the meaning of the word. Discuss with your friends. Discuss with your friends. Discuss with your friends. The first you write the name in your book. Tulis nama anggotanya. Kemudian read the questions. Answer this question. Berarti termasuk dia mengidentifikasi. Nah, kalau di sini dia menjelaskan kalau Dinda tuh orangnya seperti apa sih. Jadi itu termasuk dalam mendeskripsikan Dinda. Nah, yang ini juga sama, dia menceritakan kalau Dinda itu tuh suka mewarnai. Jadi itu juga termasuk mendeskripsikan. Termasuk menarik dari identification karena dia menjelaskan gitu
mendeskripsikan temannya. Dia bersekolah di mana, memakai seragam apa, dan lain-lain. Our time is finished. Waktunya habis. Silakan. Anda semua, please your presentation, your answer in from the class. Please your presentation, your answer in from the class. Nah, kita mulai dari grup siapa? Grup siapa yang duluan? Ayo angkat tangan. Yang mau tampil duluan, Ibu akan kasih reward. Rewardnya ada ya. Yang mau tampil duluan, ayo. Oke. Yang mau tampil duluan, yang bagus presentasinya akan dapat hadiah. Voucher belanja di koperasi. Koperasi sekolah. Ayo. Oke, silakan Dinda. Dinda please. Yang lain please attention. Ya. Perhatikan jawaban kawannya. Kalau misalnya sama berarti nanti kamu checklist. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will present the result of our group discussion. Number 1. What is the purpose of the text about? The answer to describing Dinda. Karena dia menggambarkan keadaan Dinda, apa yang Dinda sukai, dan dia menjelaskan sikap si Dinda itu bagaimana. Jadi jawabannya itu adalah to describing Dinda. Oke. Gimana yang lain? Tidak ada yang beda jawabannya? Dua answer different? Ada jawabannya yang berbeda? Berarti semuanya jawabannya itu ya? Berarti jawabannya apa? Ya, describing Dinda. Menggambarkan tentang Dinda. Tujuannya to describe Dinda. Ya? Number 3, please analyzing adjective, word, and simple present tense in the text above. Kalimat adjektifnya good looking, tall, fair skin, friendly, talk active, childish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebenarnya nomor 1 dengan 2 jawaban saya sama dengan Dinda. Tapi izinkan saya menambahkan satu jawaban lagi nomor 3 dengan soal please analyzing adjective, word, and simple present tense in the text above. Saya ingin menambahkan satu jawaban yaitu she is always cheerful. She yaitu kata subjek ditambah dengan to be yaitu is, dan kata kerja dan kata sifat yaitu cheerful artinya bahagia. Oke, good answer. Oke, thank you. Oke, because our time waktu kita sudah habis, jadi untuk presentasinya kita cukupkan sampai di sini. Nah, sekarang kita
tempat atau benda ataupun juga hewan. Dan juga tentang definisi teks deskripsi itu untuk menggambarkan sebuah teks particular object. Oke, bagus. Jadi Orang, tempat, benda, juga hewan. ya, untuk menggambarkan, ya, to describe, describing, ya, to describe place, people, and animal, ya, place, people, and animal, atau thing, ya, ada yang lainnya. Nah, itu tujuan dari teks deskriptif. Nah, apa lagi yang sudah kita pelajari? Deskripsi. Oke. Generic structure of the description text is yang pertama itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah identification, yaitu pengenalan objek yang dideskripsikan. Bisa contohnya tempat, orang, benda, dan hewan. Terus yang kedua ada description, yaitu description objek yang lebih detail. Good looking. Nah, itu adalah kata sifat, ya. Jadi kan di situ banyak tadi yang menjelaskan tentang gimana keadaannya si Dinda kan. Nah, itu adalah kata sifat. Jadi dari segi bahasanya, yang pertama dia memakai kata sifat. Nah, yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Menggunakan kata kerja. Terus apa lagi? Subjek, ya kan? Nah, itu termasuk apa itu? Tenses, ya. Jadi dia menggunakan tenses, simple, present, tense. Nah, materi kita udah selesai. Sekarang kita mau refleksi. How do you feel? Bagaimana perasaanmu as long as you are study with me? Selama kamu belajar dengan ibu, apakah kamu menyenangkan atau gimana? Silakan berikan feedbacknya. Gimana apa yang kamu rasakan selama proses pembelajaran? Oke, siapa yang mau memberikan? Oke, nah, jadi begini. Oke. Seru Bu, karena bisa lebih mengenal teks deskriptif lebih banyak lagi. Oke. Dari penjelasan yang Ibu berikan, saya merasa sangat paham tentang apa itu teks deskriptif. Oke. Iya, dia senang karena kerjaannya berdiskusi, not doing by yourself gitu ya. You discuss with your friends. Oke, dia senang karena dia bekerja berkelompok, jadi dia bisa bertukar pikiran dan tidak terbebani dengan pekerjaan sendiri. Oke, bagus. Oke, I think our lesson today cukup sampai di sini dulu. Nah, untuk minggu depan pertemuan berikutnya, next time, please find silakan kamu cari nanti contoh-contoh dari teks deskriptif. Nah, kemudian kamu baca, kamu pahami. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita menganalisis tentang apa main idenya, apa isi dari paragraf per paragraf itu. Ya, nanti kita akan belajar tentang isi dari teks deskriptif itu. Jawab pertanyaan sesuai dengan isi bacaan. Kalau hari ini kan kita baru belajar tentang ininya ya, fungsi sosialnya ya, tentang struktur generiknya. Nah, untuk besok kita lanjut ke masih tetap dengan teks deskriptif. Oke? I think saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, bermanfaat bagi kita semua. Sekarang ketua kelas silakan pimpin kawannya. Doa dimulai.
kembali ke rumah dan jangan lupa